Salamat makaron lako kita salanasang. Salamat si tamu mali lako kita mintu torang potongkon lante lubak baka masusan. Lupa pada rampo lasitu kun sipakatana. Untuk kon yang loleko nate tomatuanta siulu pak tu nenek. Dengan hormat saya sebut namanya Bapak Elipas Lolong Pasande atau kakek Yosi. Mekatabi anak ko Ibu Pendeta Sisola Majelis Gereja. Mekatabi anak ko pemerintah. Mekatabi anak ko toron nambe sia toron indo. Sia lako mintu sang siluran. Lalan nate tondok batu butun na jomi tira-tirainan. Ukua makada tangla sile pak tula bendan dio olota mintu masolanasang la birka laun tak ilan kapak dokwanta. Tetapi benar kena indek pasananku dia motoku urungan ni susite. Nalante kasih tamuanta lan untong kon niya loleko na tesiulu ambek di Pakagoro dan pira-pira tu akan lipogau mapepisan na yang mau tu pembukaan tu sementara berlangsung acara mak penduan ibadah pemakaman acara mak pentalun penyampaian jumai pemerintah mak penapakna penyampaian jumai majelis gereja mak penlimanna penyampaian jumai tondok mak penanan karamari jumai keluarga mak pentitu penutup na acara terakhir pengusungan jenazah. Ia kira Pak Mati Solonasang kemudian waktu kesempatan tu Ibu Pendeta nanti tinggi lan ibadah. Bila duka menerpa, janganlah kau sedih, karena Yesus Tuhan selalu. Takkan dibiarkannya hidupmu sendiri, kasih Yesus selalu besertamu. PKJ 163 ayat 1 dan 3 kita nyanyikan bersama-sama. Dia akan menjarakan
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Litani mengenai realitas manusia dari kitab Ayub pasal 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Yang dicetak tebal saya akan baca, dan yang dicetak tipis jemaat sidang aman yang akan membacanya. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, ia tidak lagi kembali ke rumahnya. Sama-sama kita mengatakan amin. Kita akan membaca Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Dalam ibadah pemakaman saat ini saya siapkan pembacaan dari kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai ayat 18. Kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-11, ayat yang ke-18. Mari bersama-sama kita berdoa memohon hikmat dari Tuhan. Tuhan, sebentar lagi jenazah akan dimakamkan. Ia akan dibawa ke tempat peristirahatan sementara. Tuhan, Engkau tahu hati kami, pun keluarga, menghadapi perpisahan tidaklah mudah, Tuhan. Oleh karena itu pada saat ini kami membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Hanya dekat Tuhan jiwaku tenang. Hanya dekat pada Allah kami mendapatkan kekuatan. Selaku orang percaya Tuhan, inilah yang kami aminkan. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami membutuhkan kehadiran-Mu. Kami mengundang Tuhan di pelataran duka ini. Biarlah Tuhan kami mau menerima Engkau. Engkau hadir dalam hati kami, pikiran kami. Melalui firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan, akan selalu jadi penghiburan yang sejati bagi kami. Bapa di surga, tenangkanlah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba. Dan kami percaya Yesus tahu segala perkara yang kami hadapi. Dan kami percaya Yesus tidak membiarkan kami menanggung beban itu sendiri. Kami datang kepadamu Tuhan, karena kami tahu hanya Tuhan yang mampu menolong kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Yesus
menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, pada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. Firman Tuhan. Sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan, disilahkan ujian dari PWGP Jemaat Palolang.
Terima kasih atas puji-pujian yang disampaikan ke jemaat Palolang. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ungkapan yang mengatakan semakin dalam cinta kita kepada seseorang, semakin dalam cinta kita kepada seseorang, maka akan semakin berat hati kita untuk melepaskannya. Semakin dalam cinta kita kepada seseorang, maka akan semakin berat hati kita untuk melepaskannya. Ungkapan ini benar karena hal itulah yang bisa kita lihat yang dialami oleh Maria Magdalena dalam pembacaan ini. Belum hilang kepedihan hatinya karena Yesus telah mati, tiba-tiba ia juga dikejutkan dengan hilangnya tubuh Yesus yang 2 hari lalu sudah mereka masukkan dalam sebuah kubur baru di dalam sebuah taman. Karena itu saat Simon Petrus dan murid lain memeriksa kubur kosong itu dan memutuskan untuk kembali pulang, itu bisa kita baca dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat yang ke-10. Maria Magdalena masih tetap berdiri dekat kubur itu dan menangis. Begitulah perasaan seseorang karena dalamnya cinta Maria Magdalena kepada Yesus, maka di dalam kubur pun ia tetap menangisi mayat Yesus, dan bahkan semakin membuat sedih. Yesus tidak ada di kubur kosong. Cinta dan kasihnya yang begitu dalam kepada Yesus ternyata membuat dia tidak mau berpindah dari kubur itu sampai ia tahu kebenarannya. Bahkan kepada 2 orang malaikat yang datang menegurnya pun ia masih sempat mencurahkan kegundahannya karena menganggap bahwa ada orang yang telah tega mengambil atau memindahkan Tuhannya. Yesus saja yang sudah berdiri di belakangnya pun masih juga ditanyai kemana mayat Yesus disimpan, karena Maria Magdalena mengira Yesus itu yang berdiri adalah seorang penjaga taman. Namun ketika Yesus memanggil namanya Maria, Yesus memanggil Maria, Yesus menyebut nama Maria, terbukalah mata Maria Magdalena. Terbukalah mata Maria Magdalena bahwa inilah gurunya yang agung itu. Tidak banyak orang yang pernah memanggilnya seperti itu. Ia mulai mengenal suara itu. Suara itu adalah suara Yesus yang sudah bangkit. Karena Yesus mengatakan, aku akan mati dan 3 hari sesudah itu aku akan bangkit. Ibu janda, anak-anak, cucu, saudara, rumpun keluarga sidang pemakaman yang sama dikasih Tuhan. Mengapa pada awalnya
Maria tidak dapat mengenali Yesus di dekat Maria. Kenapa Maria mengira bahwa Yesus itu adalah seorang penjaga taman? Mungkin karena kesedihannya yang begitu dalam, sehingga membuat mata tidak mampu melihat dengan jelas bahwa itu. Namun yang menarik untuk kita renungkan bersama adalah mengapa Yesus justru memilih untuk menyatakan kebangkitannya pertama kali kepada Maria Magdalena. Tentu itu menjadi hak Yesus sendiri untuk menentukan kepada siapa ia akan menampakkan dirinya. Tetapi kalaupun kita bisa memaknai peristiwa ini secara positif, maka kita bisa dengan bangga mengatakan bahwa Yesus sungguh melihat betapa dalamnya cinta kasih yang dimiliki Maria Magdalena kepadanya, penuh hati dan jiwanya. Maria Magdalena mengasihi Yesus dengan sepenuh hati dan jiwanya, membuat Yesus memilihnya untuk menjadi saksi pertama bangkitannya, sehingga akhirnya Maria Magdalena bisa pulang dengan sukacita. Dan saudara, menarik pembacaan kita ini. Salah satu sifat manusia yang punya perasaan sedih, apalagi kalau harus berpisah dengan orang yang dikasihi. Tapi ketika ia berjumpa dengan Yesus sebagai sahabat, sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, sebagai gembala, sebagai Raja yang agung, sebagai Immanuel, ia pulang dengan sukacita. Katakan, dia berkata, aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Peristiwa kebangkitan Yesus Paskah adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan umat Kristiani. Kenapa saya mengikut Kristus? Kenapa saya mau setia mengikuti perintahnya, taat kepada perintahnya? Karena dia adalah Tuhan yang hidup. Di dalam dia ada keselamatan. Nah, pertanyaan bagi kita, apakah kita semua punya pemahaman seperti itu? Dan kita semua bertekad bahwa aku mati. Dan yang membuatkan kita adalah bahwa perempuan yang pertama kali menjadi saksi tentang kebangkitan itu dapat dijumpai oleh Yesus, dan siapapun dapat mengalami perjumpaan dengan Yesus jika mampu mengasihi Yesus dengan sepenuh hati. Hidup pada ini pertanyaan bagi kita, apakah kita sungguh mengasihi Yesus dengan sepenuh hati? Apakah Yesus mengasihi saya dengan sepenuh hati? Karena jawabannya adalah ya dan amin. Kita orang berdosa, sekalipun kita berdosa, tetapi Yesus tetap mengasihi kita. Kebangkitan Yesus seringkali hanya menjadi kebiasaan, karena kelihatannya kita sudah kehilangan kasih yang mula-mula kepada Yesus. Dari kematian anak kekasih Gubernur Jawa Barat, Emil, saya bisa menemukan satu pelajaran dari keluarga itu. Sekalipun mereka berbeda agama dengan kita, tetapi sejak sekolah
Bapak Ridwan Kamil bersama dengan keluarga lama di Amerika. Dan anak kekasih mereka, Bapak Ridwan Kamil bersama dengan istri, mereka begitu dalam mengasihi anak kekasih. Dan kematian anak kekasih, ya siapa sih yang tidak sedih? Tetapi sungguh-sungguh tegar, dunianya dia dengan dunia orang tuanya sudah berbeda lagi. Ia mampu untuk menerima kehendak Tuhan. Jawabannya itu semua karena imannya kepada Tuhannya, sehingga dia kuat tetap menjalankan tugasnya sebagai orang nomor 1 di Jawa Barat sebagai gubernur, tetap menjalankan tugasnya sebagai abdi negara, tetap menjalankan tugasnya dalam keluarga, tetap tinggal menunggu kebenaran Tuhan dinyatakan, mampu menyalakan kembali cinta kasih kita yang mungkin telah meredup untuk bisa mengalami kebangkitan Kristus yang membahagiakan. Kebangkitan Kristus itulah kebanggaan kita. Kita percaya kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang mati tetapi pada hari yang ketiga ia bangkit. Yesus menjumpai orang yang mengasihi dia. Kalau kita mengasihi Allah dalam pergumulan apapun kita, betapa beratnya beban, Tuhan akan selalu datang menjumpai kita, menyerahkan seluruh beban kita kepada Tuhan. Tuhan yang akan memampukan kita untuk menatap hari esok ini, untuk menjalani hari esok ini dengan lebih baik lagi. Hidup adalah kesempatan. Hidup adalah kesempatan. Gunakanlah hidup ini dengan sebaik-baiknya, menjadi berkat, dan apa yang kita lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan, amin. Melakukan PKJ 248, ya Tuhan Engkau perlindunganku. Sejak masa muda Engkaulah harapanku. Sejak dari kandungan padamu ku bertobat. Jangan ku terbuang pada masa tuaku. Tuhan, jangan kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Disilahkan solo dari anak kekasih Kevin.
Terima kasih atas usaha muda dan seluruh rencana-rencana ke depan. Mari kita berdiri, kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman percaya kita, pengakuan iman rasul. Bersama dengan segenap orang percaya, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bahan kita akan memberikan persembahan kita melalui undi bolong. Nah, mak buang. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Aku Pengkadio. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa.
Tuhan, kami merayakan kehidupan orang tua kami, saudara kami, almarhum Elipas Lolong Asande atau Nenek Yus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan seorang saudara, seorang ayah, seorang kakek di tengah-tengah keluarga. Bahkan Engkau memberikan sahabat. Terima kasih atas kehidupan yang Tuhan karuniakan. Tentu kehidupan yang Tuhan berikan telah berbuah. Biarlah Tuhan, apa yang telah Ia berikan di tengah-tengah keluarga akan diteruskan oleh keluarga yang terbaik, menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, bahkan di tengah-tengah jemaat. Bapa di sorga, ada waktu untuk kami hidup, ada waktu untuk kami mati. Tuhan yang memberi, Tuhan pula lah yang mengambilnya dari tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya keluarga boleh mengikhlaskan, melapangkan semua. Keluarga boleh siap dan mengembalikannya kepada Sang Penciptanya. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati segenap keluarga, ibu kekasih, anak-anak, cucu, segenap saudara dari almarhum, rumpun keluarga, dan semua kami yang kehilangan. Biarlah Tuhan Engkau kuatkan kami untuk melanjutkan kehidupan ini, dan kami boleh menatap hari-hari esok yang lebih baik yang Tuhan siapkan. Kami berdoa Tuhan atas kasih-Mu, penyertaan mulai dari direncanakannya pemakaman orang tua kami, saudara kekasih kami, hingga pada saat ini Tuhan bekerja, Tuhan menuntun setiap kami di dalam mengangkat pelayanan. Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kami hikmat, sukacita, kekuatan segenap majelis gereja dalam mengatur setiap ibadah-ibadah penghiburan. Dan juga Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kemampuan kepada pemerintah setempat di dalam bagaimana memberikan yang terbaik dalam hal surat izin keramaian yang dilaksanakan di tengah-tengah duka pada saat ini. Tuhan juga memberkati Ambek Tondo, Siaindok Tondo di dalam mengatur semua jalannya, apa yang akan dilakukan, apa yang akan dikerjakan. Tuhan juga memberkati orang-orang muda di dalam mengangkat pekerjaan, ibu-ibu di dapur. Semua Tuhan, Engkau memakai kami untuk membantu keluarga di tempat ini. Biarlah apa yang kami lakukan boleh menjadi berkat bagi sesama kami, bagi keluarga kami yang berundung duka. Tuhan, pada saat ini kami berdoa ketika acara pemakaman boleh selesai dengan baik, dan keluarga akan berencana beberapa hari ke depan, mungkin ada hari ini yang akan kembali ke tempat mereka masing-masing jauh dekat. Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka, keluarga Nenek Yosi, Bapak Yosi, saudara-saudara dari almarhum, cucu-cucu kekasih yang akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Biarlah Tuhan menyertai mereka
di perjalanan dan boleh tiba dengan selamat. Dan juga Tuhan, dalam kesempatan ini kami juga datang berdoa, mendukung dalam doa bagi beberapa saudara keluarga yang dalam kelemahan tubuh. Mama Willy dalam kelemahan tubuh. Dan juga Tuhan, anak kekasih Kiran Nuan yang saat ini dirawat di rumah sakit ini. Tuhan, kami mohon Engkau hadir, Engkau menjamah dan menyembuhkan saudara-saudara kami, orang tua kami yang sakit. Biarlah Tuhan, melalui kuasa-Mu mereka boleh merasakan kesembuhan, kekuatan dari Allah sendiri. Dari almarhum dan almarhumah Nenek Mira yang akan dilaksanakan di Tongkonan Seko ini. Tuhan, biarlah Engkau yang selalu hadir menuntun segenap keluarga dan kami semua tondok gereja. Dan biarlah Tuhan, rencana pemakaman dari orang tua kami Nenek Mira pun juga dapat selesai dengan baik, boleh berjalan dengan baik. Bapa di surga, inilah doa kami, inilah syafaat kami. Ampunkan salah dan dosa kami, dengar kami yang berdoa. Di dalam Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyanyi dari NKB 108. Semua keluarga akan memuji Tuhan dengan judul lagu O Yerusalem. Yerusalem, kota
Ya, dari keluarga Tangala. Silahkan. Arahkanlah hati dan pikiran kamu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah pemakaman. Terima kasih atas ketenangan kita semua. Dan saya sebagai hamba Tuhan, pendeta di jemaat Palolang ini, memohon maaf kepada keluarga karena baru hari ini saya bisa hadir karena anak kekasih Kiranuan sejak hari Senin di opname di rumah sakit ini. Penatua Yakin dan anggota jemaat menyampaikan duka yang mendalam pada keluarga, ibu janda, anak, cucu, saudara almarhum
segenap keluarga besar, kiranya Tuhan akan menguatkan semua keluarga dan keluarga sanggup untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kita. Terima kasih. Ibu Pendeta Sisola Majelis Gereja Jemaat Palolang, nah laku kita mintu solanasan sadan jomi kamatean karapa santa ikut terus semangat puang tontong menrondong ki solanasan sama ki acara maafin talun ya bantu penyampaian jomai pemerintah waktu dan kesempatan ki pabengan totemo latarun kilako acara maafin napa ya betul penyampaian lujumai Majelis Gereja Jemaat Palolang waktu ki pabengan. Ya laku kita mintu tora potongkon lantai lubak baka masusan kami jomai Majelis Gereja Jemaat Palolang ikuaku resumanga sangadina dio kematian tu karampuanta lampos itu tun sipa katana muita langka masusan tapi tonton bang tu kepayan tu kami saranta lampos sipa katana si solate tomatuan ki sang si uluran bak tu nenek tumangka manakabi ampang puang tu mampana lamai tangga-tangga mintu keluarga di Gereja Jemaat Palolang salian jauh kematian ikua kuresumanya. Nah si taruna diberi kesempatan tu tondok para pira-pira informasi Lako kita solanasa tu mangkura laka lain ako te karangambi kamu solanasa kuni na kasenuran yo nayate inan tak siap talarondo dito cuman nanti mi dekorasi mi solanasa tu lebih para kedako yo Umbai parang tu para po patondokan. Ya, yang untuk pira-pira informasi atau penyampaian tu jomi tondok laku kita mintu solanasang lah bila laku kita tondok. Oleh salian jomi kematian kurus semangat tu informasi ni parampor. Sisaruna kadamani jomi keluarga na laku kakak kupong isli waktu kipat dengan Shalom, damai di hati. Tabela ko Bu Pendeta Sisola Minto Majelis Jemaat. Tabela ko Tomak Parenta. Tabela ko Pematua Tondok Indo Ambe. Siala ko kita mintu Indo Ambe sia siluk solanasang turampo untuk koni inde alo rekona silukta ambeta sia nenekta tu takamali.
Bapak dan Ibu, hadirin sidang duka yang saya hormati. 72 tahun kurang lebih orang yang kami kasihi ini hidup bersama kami, bersama kita keluarga. Dalam menjalani hidup 72 tahun itu ada banyak kenangan. Ada kenangan yang manis, kenangan indah, tapi juga pasti ada yang kurang berkenan. Bahkan lebih dari itu, kenangan-kenangan yang manis dan indah yang sudah terukir, yang sudah diukir oleh orang yang kita kasihi. Tentu saja mari kita kenang selalu dalam kehidupan kita. Bahkan 72 tahun itu sampai hari ini, 72 tahun 5 bulan kurang lebih umur beliau. Saya foto temo teh. Kenangan yang manis kita kenang. Lalu kalau ada yang kurang berkenan, dan itu pasti ada, kami mohon atas nama keluarga untuk dimaafkan. Kenangan itu bahkan sejak 2,5 tahun, 2 tahun 5 bulan yang lalu, ketika almarhum orang yang kita kasihi ini meninggalkan kita semua, ada hal-hal yang tidak berkenan. Bahkan ketika kita mempersiapkan tempat ini, siaya tekan nokuranta solanasam tekan puanta, ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan dari kami yang kami lakukan lewat tutur kata, lewat perilaku, lewat tindak tanduk apa yang kami lakukan. Laku majelis jemaat, apalagi terbaik Piranallo, Sianina, minta maaf Ibu Pendeta, tak sempat cipakar sama ya tuh anak untuk tangana baik penduan pental mereka lipu saya tuh nenek dan tiroi kalau baru ini sampai tak nama kuat ya seperti itu. Tapi Allah kita Allah yang heran. Oh mata nasiam berapa? Minta maaf Ibu Pendeta. Laku kita pondok mungkin ada hal-hal tutang sesuai tu lagi anak-anak muala susi tau. Pako yang mau tuh bisa dilakukan. Laku tomak perintah bayin tu hal-hal yang juga seperti itu lewat tempat ini Upua minta maaf. Iya tuh kita solanasam tetorampo pamula jomai beberapa hari yang lalu salah satu tema teh dan komedika tu ipo pak doko bayi tak sesuai lah serus dari pak pinyan komi si aden komi tumbai tak sempat masalah mak ungkam balong komi solanasam lewat mimbar tu tema teh unwakilai anakku Serli siampona bimintuna siapa balu siapa silu kusolanasam anakku wae maafkan kan tak ada jong mai pena kumua laki yang lain apa yang dikatakan tentang pelabiran laku kita solanasam utole pa kukua minta maaf nak kure semangat mintu tumangka mumi pak bengan laku kami solanasam pikiran, tenaga, berkorban materi juga banyak dan sungguh luar biasa demi Pak Bengan lakukan. Ia mintu kerampuan baik tanggal laki bela umpama lain kita solanasa apa mengandalkan lagu tutu mampa kumua dari nopa napuang tontong umpasaki komi umpasaki ki solanasan antas tamu melo
lako te allo ngayon. Yang kureken-reken ni pirang-pirang tahun dan dulu saya lako te mote iya te kami indeseko siapa orang secara umum si luar kadika Pak Adi luar biasa orang boykan soal nasi pamula ternambeku soal indoku ne malo saya kau tetap untuk reken-reken mana pita lumpur kan tidak kepala orang male nakabe ampang kau mampu baik tak kabelan untang nai tak kabelan pikirkan di soal nasi mote dempa kakangku dak dua jong to pia dempa indoku jo patomoi dempa kakangku inde sambali pokole den tu kapajong tandung kakangku pong minta maaf mbay siapa ni den mo mangka siya mo di kaburu den kapatutan mangka mo di den mangka namanya mangka te dak go pisan ka surutu kote mong jadi itu Pak Adi luar biasa kurang pun kan nasa kita sang kondok natanya posengan ya motok gua minta maaf baik deng solana sang tu ya kurang pas dong pena paling du iya keinginannya tete makukua kami minta maaf dan terima kasih untuk semua dukungan bagi kami tote mote secara khusus dan topalolang secara bersama-sama. Lalu yang berikut pesan untuk saudara-saudaraku sile tobarana inde kona kabe ampang ke mampata kenangan bersama beliau saudara kita tentu banyak kenangan yang baik catatlah itu sebagai kenangan yang indah dengan tinta emas dalam kehidupan yan nato kinangan agwa yan na din melona surai pak di pak dotok batu supaya ketika hujan datang ketika badai datang tidak ada yang dapat menghapusnya. Kenangan dari beliau sungguh indah, sungguh banyak dan luar biasa. Tapi ketika ada kenangan yang kurang berkenan di hati, tulislah itu di atas pasir, supaya ketika ada gelombang datang, ketika ada hujan datang, dia akan terhapus. Lalu untuk anakku Shirley, anakku Bapak Yosi dan anak-anak, jangan terlalu berduka. Pada mimbar yang terakhir ini Bapak mudamu ini bilang jangan terlalu berduka. Setiap orang di bawah kolong langit ini pasti akan mengalami hal seperti ini. Karena itu berarti kematian adalah hal yang biasa. Lalu jangan pernah katakan male mau dikatakan beku, tak membeku. Ini pengesli jadi kakakmu, jadi adik dari bapakmu. Ini adalah ayahmu, ini bapakmu. Yang duduk di sana, Pongpirda adalah ayahmu. Jangan pernah terlintas dalam pikiranmu, mata ayahmu dikabut beku. Jangan pernah. Dalam kehidupan, jangankan kita yang berjauhan, kita yang beranak bapak seperti ini pasti ada kerikil-kerikil kehidupan. Dalam walai jomai negatifnya, tapi lihatlah itu
dari sisi yang positif. Anakku, saya mau bilang begini, Tongkonan ini menjadi saksi bahwa kau adalah orang Seko seutuhnya, dan di tempat lain, di Tongkonan kita yang lain, kau adalah orang Nanggala seutuhnya, juga orang Sanggala seutuhnya. Dari orang tuamu, engkau adalah orang seutuhnya. Dao batu demani petambal ako dikasahai temi Tongkonan tambu kuami tak aku berjatuh deku ide kan mesti ingat anakku, disaksikan oleh kita semua saudara bersaudara yang ada semua toseko toborongko dan sebagainya tantu dan barangko tekakanti. Sekali lagi kerikil yang ada, jangan pernah itu dibawa sampai nunukan, tapi lupakanlah dan ingat kenangan yang saya katakan tadi, ukirlah di atas batu. Lalu kakakku Lolong Pasande, teruslah walaupun nyawamu sudah tidak ada, jasadmu ada kaku dan siap ke liang lahat. Tapi teruslah mengalirkan semangat juang bagi kami, adik, saudara, dan anak-anak kita semua. Sebagaimana arti namamu, Lolong. Lolonglah terus dalam kebersamaan dan perjuangan kita semua, supaya kami terus meneruskan pesan-pesan ayah dan ibu kita serta pesanmu bagi kami semua. Kakakku, hanya ini yang dapat kami lakukan hari ini bagimu yang terakhir. Tapi semangat itu tidak akan pernah pudar di hari-hari ke depan. Kakakku, sekali lagi, teruslah mengalir dalam semangat juang kami. Selamat jalan orang terhebatku. Selamat jalan orang yang luar biasa bagiku dan bagi kami semua. Saya dan saudara-saudara kita, anak-anak kita semua, Shirley dan adik-adiknya, kami ada seperti hari ini karena semangat juang yang terpatri darimu bagi kami. Tulolong jomaik kamu laku kami sekolah. Saya bisa sekolah karena semangat yang engkau beri bagi kami. Semoga semangat itu boleh terus terpatri bagi anak-anak kita semua dalam hidup hari ini, dan ini tanggung jawab bagi kami semua yang ada. Selamat jalan kakakku, sampai jumpa di Yerusalem yang baru. Kurus semangat sama dia nanti kembalian kakakku. Upasude aku menjadi semangat. Ya yang untuk kadamari kaparan po kakakku Bapak Wesley kita guna depa ungkapan duka lana sambung Bapak Yosi. Di sini tidak banyak yang dapat kami sampaikan. Mungkin tadi sudah bicara sama Bapak SD, beliau sudah mewakili keluarga. Akan tetapi ada hal yang tidak mungkin disampaikan Bapak SD, dan itu harus kami yang menyampaikan. Iya. Secara pribadi saya Muhammad Yosi mungkin bisa ke sini. Yosi, Lala, sini nak. Kevin. Iya,
kami anak dan cucu almarhum. Kami tidak tahu harus berterima kasih seperti apa pada orang tua kami, saudara atau saudara dari almarhum, kepada adik-adik kami, pada seluruh jemaat Palolang, terlupa tua, bahkan seluruh orang tua, sang maneku yang ada di Kampung Nanggala secara khusus di Palolang ini. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih dengan dukungan dan semua hingga saat ini. Acara demi acara boleh berjalan sampai detik ini. Terus terang, mendengar berita Bapak meninggal, saya tidak bisa ngomong. Saya tidak tahu mau ngomong apa, saya mau bagaimana. Kami ada di Nunukan, sementara orang tua kami ada di sini. Tetapi pertolongan Tuhan, semua rencana kami serahkan kepada Tuhan, dan dengan dukungan semua orang tua saya, Mama Willy, Bapak Birda, Mama Darman, Tante Tuti, Bapak Esli, Mama Dio, dan seluruh adik-adikku, kegiatan atau rencana-rencana yang kita rencanakan semuanya dapat berjalan, dan menurut hemat saya, pikiran saya dapat berjalan dengan baik. Walaupun ada hal-hal mungkin ada kekurangan-kekurangan, saya anggap itu hal yang biasa karena kita masih manusia biasa. Dan pada kesempatan ini saya, istri dan anak-anak saya, Josi Lala Kevin, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini secara tulus kami sampaikan. Tentunya selama almarhum meninggal 2 tahun lebih lamanya sampai saat ini, pasti ada tutur kata, ada sikap, ada perilaku, ada tindak tanduk yang setelah kami lakukan yang tidak berkenan di hati orang-orang tuaku, tidak berkenan di hati mungkin warga yang ada di Palolang ini. Lewat kesempatan ini, sebelum almarhum kita berangkatkan ke tempat peristirahatannya yang terakhir, kami dari lubuk hati yang paling dalam sekali lagi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami kira itu yang saja dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, untuk kadamali karena para keluarga yang ungkapan duka atau kita surat asal. Nasi taruna lagi sama di acara masuk tidur. Penutup. Kung nasusi mo binanaw rasay, tak isa malampukane, wala diusong pinyagasa. Kalau maabarong para kata bito mangura, binanaw rasay. Para kota kay Gino. Iya, kurangkan kamu tentu kami yang banta atau ibadah pemakaman pemakaran Tokemo. Nakitole pa video may majelis gereja Jemaat Palolang. Ikua karapasan tas oranasan mengikuti ibadah
salian dari kematian ikut kudu semangat selamat laku kita sekolah nasional. Nomor lain, mitir rumah kami. Oke, mitir rumah kami. 1, 2, buka masker Mindo. Ya, siap ya. 1, 2, 1, 2, 3. Oke. Yang nama ikut tidak kok kepada ini pendek dia ke sota mana nang ke kita yo Sorong-sorong kami pakai-suk-suk nyong siapkan kain nyong 1, 2, 3 lari dari si Solo Pak kemarin mati nah bisa hukum kan kayak hari Tioko nih hari Tioko Ya, bawa motor.
Sampai dulu, pelangan di pari. Tuhan, aku tahu apa yang kau buat indah pada waktunya. Aku percaya Tuhan, Engkau telah menyediakan tempat yang terbaik untuk Papa. Ditemani lagu kerinduan untuk Papa saja.
Pay na pakai dalam tujuh pes tujuh na pakai tujuh sampai nih kalau balas tujuh pakai naik si pele. Anu na itu. Tidak ada betul-betul merek koran dah jauh teh. Ada yang cukup pakai. Kita ada asuransi dari Batitong. Makarorong tongamo Teo ngambanu angki Mitampean mo male Kamu toki kaboroi Male moko mi memboko Talame saile sule Tumarantan wai matangki Kami mintura putalangmi Dosotongan tuaraki Unting ayoi batang rabuk mi Prita banang di penangki Bela nakamale amni Padiksi ayah tahu Nala susi radika Padiki Napata malimbu tongamokan Kama padiran Kama parisan Lagi pogau te kamera bumi Malilin tongamo pentiroki Belana kamale amni Wai matangki Kami mintura putalangmi Dosotongan tuaraki
ayoi batang rabuk mi Rita banang di penangki Bela nakamale ami Badik si ayah tahu Nala susiradika Badiki Napata malimbu Ngamokan Kama padiran Kama parisan Apa mora dikatu Laki pogau Teka mira bumi Malilintong amo bentiroki Bela nakamale ami Badik si ayah tahu Nala susiradika Badiki Napata malimbu tong amokan Kama padiran Kama parisan Apa mora dikatu Laki pogau Teka mira bumi Malilintong amo bentiroki Bela nakamale ami Malilintong amo bentiroki Bela nakamale